Halo, selamat malam dimanapun mahasiswa UT berada. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu kawasan ekonomi khusus. Dan Ibu, yang pertama tentunya Ibu akan menjelaskan apa definisi dan tujuannya. Nah, kawasan ekonomi khusus ini merupakan kawasan dengan batas tertentu yang menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu untuk menarik investasi. Nah, jadi pemerintah ya untuk meningkatkan investasi. Nah, ada 19 kawasan ekonomi khusus yang ditetapkan di Indonesia. Contohnya ada di Batam, Kendal, Gresik, Mandalika, dan sebagainya. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan mengenai tax holiday. Ya, ada juga tax allowance, kemudian ada PPN yang tidak dipungut. Nah, di dalam kawasan ekonomi khusus juga ada namanya tax holiday. Tax holiday di sini adalah pembebasan atau pengurangan PPh badan hingga 100% selama 5 sampai 20 tahun sesuai dengan nilai investasi dan juga ada kebijakan dan syaratnya. Kemudian adanya tax allowance. Tax allowance di sini adalah pengurangan penghasilan neto 30% dari nilai penanaman modal. Dibebankan 5% per tahun selama 6 tahun. Dan juga adanya PPN yang tidak dipungut. Nah, di kawasan ekonomi khusus ini adanya pembebasan PPN dan PPNBM untuk barang kena pajak tertentu dari TLDDP dan kawasan bebas atau dari tempat penimbunan berikat ke kawasan ekonomi khusus. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi. Nah, bagaimana dengan kawasan bebas atau free trade zone? Nah, free trade zone di sini yaitu kawasan bebas di mana terdapatnya lokasi yang strategis, yaitu terdapat di daerah Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang. Di mana di kawasan bebas atau free trade zone di sini memanfaatkan posisi di jalur pelayaran internasional. Dan juga adanya fasilitas kepabeanan. Di kawasan ini adanya pembebasan bea masuk, adanya pembebasan PPN, PPNBM, dan cukai, yaitu barang yang dianggap tidak masuk ke daerah pabean Indonesia hingga dikeluarkan ke wilayah pabean. Dan juga adanya sistem digital, single submission melalui portal INSW, pengusaha menyampaikan satu jenis pemberitahuan pabean elektronik tanpa berkas fisik. Nah, selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan tempat penimbunan berikat. Ya, di mana adanya tempat penimbunan berikat ini tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing industri nasional melalui insentif fiskal yang menarik investasi dan memfasilitasi kegiatan ekspor impor. Nah, ada 7 bentuk TPB. Yang pertama adalah gudang berikat, yang kedua kawasan berikat, yang ketiga tempat penyelenggaraan pameran berikat, adanya toko bebas bea, tempat lelang berikat, kawasan daur ulang berikat, dan yang terakhir pusat logistik berikat. Nah, di tempat penimbunan berikat ini adanya penangguhan bea masuk dan tidak dipungut PDRI serta adanya pembebasan cukai. Baiklah, untuk lebih lengkapnya silakan untuk membaca modul yang tersedia dan jangan lupa kerjakan soalnya sesuai dengan soal latihan dan tes bermateri. Terima kasih, selamat malam.